Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang makna lisanun Arabiyyun dalam terminologi Al-Quran menjadi lebih dalam. Seperti biasa, acara kita serahkan ke pembawa acara Jolo. Oke, terima kasih pemirsa. Kita melanjutkan kembali tentang pengantar pemahaman yang berkaitan dengan lisanul Arabiyyun, tapi dalam konteks Al-Quran. Ya, tuh. Sekarang tadi sebelumnya sudah saya konklusi, saya tekankan bahwa argumentasi dan alibi itu memang ada benarnya, tapi bukan sebuah kebenaran. Itu yang perlu digarisbawahi. Sekarang ayat 997, Mas. Quran surat ke-9 itu At-Taubah. Ayatnya 97. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Baduy itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini artinya pengen menggarisbawahi bahwa belum tentu kalau orang Arab yang menggunakan bahasa Arab itu bisa mengerti dibalik makna apa yang terkandung di dalam kitab suci itu sendiri. Terbukti apa? Bahwa ternyata sana tuh banyak orang yang munafik. Ya, munafikon di situ kan ya, terus ada fasik. Nah, itu kan disebutkan bahwa sesungguhnya memang tidak jaminan bahwa orang Arab sendiri adalah menjadi orang yang memahami apa arti makna dibalik kandungan Al-Quran itu sendiri gitu loh. Bahwa ternyata tidak sama dengan gitu loh, Mas. Iya. Kalau dia orang Arab, ngerti ketatabahasaan Arab, terus ngerti bahasanya, terus dia menguasai si kandungan yang terbalik di makna apa yang terkandung di kitab suci itu salah. Jadi tidak ada bahasa yang diistimewakan oleh Allah itu sendiri, kecuali bahasa lisanun Arabiyyun itu. Ya. Karena bahasa lisanun Arabiyyun itu mengandung ketatabahasaan, keilmuan itu sendiri, sehingga tidak ada yang bandingi, Mas. Makanya sekalipun nanti yang menyampaikan orang asing, maka bisa kamu pahami apa yang terkandung makna di dalamnya itu. Ya. Itu harus dipahami betul, itulah maksudnya. Sehingga bahasa lisanun Arabiyyun itu lebih logik, lebih rasional, lebih mudah kamu pelajari, lebih mudah kamu nalar, karena sifatnya, bentuknya adalah bayan. Jadi ada penjelasan di dalam dirimu, sehingga dirimu nanti itu memahami itu gitu, Ya. tentang apa yang terkait dengan hukum-hukum ketetapan dari Allah itu sendiri, kaidah-kaidah, norma-norma itu. Karena semua hukum itu butuh penjelasan di dalam dirimu menjadi sebuah pengetahuan yang kognitif di dalam dirimu. Sehingga nanti kalau sudah ada kefahaman secara kognitif,
maka akan kamu jadikan pengamalan, artinya tingkah lakumu, sehingga nanti setelah kamu amalkan akan menjadi sebuah pengalaman, puncaknya merasakan dengan kesadaranmu. Itu loh, itu sesungguhnya ke sana. Terus surat Al-Ankabut 29:49 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Di situ tadi disebutkan utul ilman apa enggak? Ya. Utul ilman ini termasuk orang bagaimana? Jadi Jadi yang tahu yang tahu nanti ahli kitab Mas. Itu kan utul ilman. utul ilmu. Kayak utul kitab. Jadi orang yang hanya mengerti sebagian gitu Mas. Dia mengertinya tidak sempurna, tidak komprehensi. Jadi utul kitab, utul iman itu sama. Nek kitab kaitannya kalau kitab suci, nek utul iman dia keyakinannya hanya sedikit, tidak penuh. Ya. Nah itu loh, makanya di dalam setiap ciptaan diri manusia ini pasti membawa data masing-masing Mas. Dari DNA masing-masing yang tertulis dalam dada atau sudur. Kan di situ tadi disebutkan, di sudur itu membawa dalam sudur atau mahkota di singgahsananya masing-masing. Jadi sudur itu nanti kaitannya dengan apa? Fuad. Nah itu sesungguhnya kalau fuad berarti nanti larinya ke lipatan mukab dasil tua, itu larinya lagi ke lub. Setelah ke lub nanti ke desiran hati nurani itu. Makanya ternyata setiap orang itu telah membawa kitabnya masing-masing. Datanya setiap DNA adalah 3 miliar data itu. Itulah sesungguhnya penulisannya di Lauhil Mahfud. Siapapun tidak ada yang tahu itu, karena belum ada apa-apa. Baru nanti setelah masa Lauhil Mahfud ada masa Jabarut. Setelah masa Jabarut nanti turun lagi, baru ada masa Malakut. Tapi nanti ada malaikat mukorobinnya. Nah, karena yang didekatkan itu nanti itu dibahas tersendiri lah ya tentang malaikat ya, karena pewahyuan malaikat kan belum. Sehingga jenengan nanti tahu menyebut malaikat tapi ngerti maksudnya apa kan gitu. Nah, selama ini pokoknya ngomong malaikat aja tapi nggak ngerti. Itu Ternyata kemelekatan. ya. Terus Quran surat 564 nanti bisa sampai ke sana arahnya, benar. Jadi malaikat itu nanti bentuk penyimpangannya adalah kemelekatan dalam dirimu itu terhadap sesuatu yang sifatnya gramasi atau berat jenis. Nah itu nanti kamu sulit melepaskan sehingga jenengan gak iso husnul khotimah. Itu bahaya lah. Semua pokoknya nanti ada pembahasannya khusus itu kalau ke sana. Ini yang penting memahami tentang lisanul arabiyyah dulu. Terus di Al-Maidahnya ayat 64 Mas. Al-Maidah itu surat kelima ayatnya 64. Kalau mau membaca disebutkan suratnya berapa, ayatnya berapa Mas? Surat Al-Maidah, Quran surat kelima ayat 64. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahuddu yadullahi maghlulatun ghulat aydihim walu inu bima qalu
bal yadahu mubsutatani yunfiqu kaifa yasa wala yarzidanna wala yajidanna kasiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufran wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama auqadu naran lil harbi atfalaha Allahu wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan orang-orang Yahudi berkata, stop, tahan dulu. Yahudi itu sesungguhnya orang yang tidak menemukan petunjuk. Jadi dia nggak ngerti petunjuk itu, makanya Yahudi itu tidak menunjuki. Kalau petunjuk mestinya kan menunjuki, tapi dia tidak menunjuki, makanya menjadi Yahudi itu. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Nah, betul, jangan diteruskan dulu mas. Jadi orang Yahudi itu tahu petunjuk, tapi petunjuk itu tidak masuk ke dalam dirinya. Akhirnya ngomong bahwa tangan Allah terbelenggu, ya kurang ajar. Nah Allah itu ngono-ngono. Lah dhek iku lho sing gawe sapa? Yang menciptakan dia itu siapa? Kok dia berani-beraninya ngomong bahwa tangan Allah terbelenggu? Itu kurang ajarnya banget tuh. Nah itu terus kan mas. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Betul, tahan dulu mas. Artinya begini, bukannya tangannya sama Allah dibelenggu, bukan, tapi karena dia sendiri tidak menerima petunjuk itu, maka sesungguhnya dia melakukan sebab yang mengakibatkan sebab itu dia terbelenggu itu. Artinya kan dia terkunci oleh hukum sunatullahnya Allah. Dia terkunci oleh hukum konsekuensi logis, gitu loh mas. Ya. Terus diteruskan mas. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Betul. Terus Dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan. Kebanyakan mereka berarti kembali ke siapa mas? Ya dianya sendiri. Ya Yahudi itu tadi mas, gitu loh. Orang yang tidak berpetunjuk tapi tidak menggunakan petunjuknya, itu maksudnya ke sana mas. Ya. Terus dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. nah sekarang kunci utama yang mendasar di situ apa mas? Ini kan harus ada interaksi antara saya sama Mas Kaji sih. Ya, itu tadi. Nanti biar didengarkan. Karena orang sama Yahudi pemirsa. itu orang yang sudah kafir, tertutup. Dia itu sebetulnya berpetunjuk mas dari kata-kata hudanya itu tadi. Tapi tidak mau menggunakan. Nah, dia menyepelekan petunjuknya Allah itu justru mendakwa bahwa Allah itu terbelenggu tangannya. Dan kesesatanku ini karena Allah, bukan karena saya. Dia mengelak itu loh. Menganulir bahwa Allah itu sesungguhnya asing membelenggu dia. Allah itu sesungguhnya yang tangannya terbelenggu. Kan itu kurang ajar sekali tuh mas. Kalau
kita menilai itu gitu loh. Nah, itu nanti kaitannya dijelaskan lagi pada surat Al-Maidah ayat 91, baca dulu. Nanti karena ini nanti gini Mas. Penjelasannya ini nanti gini Mas, mutasabiah. Jadi ke sini ke bawah, ke sini lagi. Baru bisa nanti clear. 91-nya dibaca. Karena agak panjang ini nanti menjelaskan. Setelah itu nanti baru surat Al-Hajj 17. Karena kaitannya dengan kiamat dari berbangkit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adzawata wal baghdha'a fil hamri Fil khomer itu sebetulnya dari kata-kata khomer Mas. Fil hamr wal masyir. Fil khomer wal maisir. Betul. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholat. Fahal antum muntaqun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, dengan sudah bisa mengonektivitaskan antara ayat yang 91 ini dengan ayat sebelumnya tadi yang 64 itu Mas. Sesungguhnya yang mempunyai andil besar terjadi permusuhan itu siapa di situ? Yaitu pihak ketiganya. ya. Siapa itu di situ? Syaiton. Artinya bahwa ternyata syaiton ini lah yang greget nih pisan tenan. Dia terlibat dengan mempengaruhi. Tapi sebab akibatnya mengapa syaiton muncul di situ, datanya coba. Juga tahu-tahu syaiton muncul di situ, kan kita katanya mencari tasasulnya Mas. Jadi jangan terus dijawab karena tugas ngene Gusti Allah, setan memang ganggu. Ya aja ngono, awake dhewe iki golek tasasulnya Mas. Lah nek ngono ya wis padha karo Allah, wis nasibe dhewe ngene ya wis. Padha karo ngono lho jawabanmu Mas. Ya rasa dibahas. Ya itu tadi. Jadi kan di situ tadi sudah kayak ada minumannya homer. Nah, ada maksudku jenengan bisa gitu. Dan itu semua karena si setan. Golongannya Dzul Qadir Gini, ini perlu dibahas bener ini karena ini mendasar betul. Jadi jenengan kok gini loh maksudku. Jenengan itu kalau ngerti ilmu tasasul itu bisa menghindari itu gitu loh. Sehingga oh masya Allah ternyata ini penyebabnya itu loh. Artinya di situ tadi jenengan sing tak suruh menggarisbawahi, tak suruh ngulang tadi apa sih saat baca yang ayat 91 tadi. Nah coba yang saya awas Mas, bacanya ini yang tadi saya tekankan itu di mana? Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Berarti tasasul yang mengakibatkan setan terlibat adalah yaitu minuman dan judi. Nah, gitu loh sayang maksudku. Jadi jenengan nanti isa membaca itu gitu loh. Karena gini, tak kayak kunci ya Mas. Quran itu gini Mas. Makanya alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi. Berarti alif lam mim iki jajane dijelaskan yang dalikal kitabul la raiba fi dalil mutakin itu. Lah sing ora mbok ragone tentang alif lam mim apanya kan gitu. Oh berarti alif lam mim jelas enek kaitane karo sing diwacane kabeh ku mau. Berarti mesti enek kaitane mbek Al-Qur'an kabeh iki alif lam mim itu gitu loh Pak. Sehingga enak nanti Mas. Lah sedangkan di sini tadi ternyata iya. Lah yang mengakibatkan kok tahu-tahu setan muncul nang kono apa serta merta kan mesti ada sebab akibat. Katanya hukum ketentuan Allah itu sunatullah. Konsekuensi logis. Lah nek mosok mbok goleki nang liyane wong jane kontekse nang kene. Clear di sini ya. Itu Mas sebetulnya. Acuan jenengan bahas ayatnya cuma itu. Oh ternyata jawabannya di sini juga ya. Kalau ndak sebelumnya, sesudahnya dan cari di kemasan itu karena tadi jenengan ngerti tentang sing tak waca mau apa sih? Surat Muhakamah itu sesungguhnya diterangkan dalam satu
bab, diterangkan dalam satu tema yang sangat mendasar. Itu muhakamahnya. Mutasabihat untuk mempertajam dan memperjelas, sekaligus untuk memperdalam apa kandungan makna mendukung muhakamahnya itu. Tapi biasanya mutasabihat lebih banyak. Itu loh. Itu Muhammad itu paling cuma 5, 2 atau 3. Itu Mas. Jadi jenengan tuh nek wis artinya gini loh. Aku bahas iki mau, jenengan tak suruh paham betul bahwa sesungguhnya itu satu kemasan nanti gitu loh. Itu loh. Jadi mengaitkan tentang muhakamah, mengaitkan tentang mutasabihat, itu bagaimana ayatnya gitu loh. Makanya tadi sampai saya ulang 2 kali itu tadi. Ternyata sebetulnya muhakamah itu akan diterangkan dalam satu bab yang sangat mendasar di dalam Quran surat itu sendiri. Tidak bisa ke yang lainnya, baru nanti penjelasan kalau kurang penajaman di situ pendalamannya kamu tambahkan yang mutasabihat itu. Itulah nanti namanya kamu Quran bil Quran. Akhirnya ngomong gimana ya, kamu tidak mengalami pembengkokan, tidak mengalami tumpang tindih, tidak mengalami kontradiktif. Kesana arahnya kalau Al-Quran. Jangan Al-Quran kamu ketengahkan seayat 2 ayat, kamu campuri cerita dan dongeng, kayak jur ini Qurannya, karena hilang. Itu maksud saya. Itu loh Mas, sehingga nanti menemukan, tidak usah khawatir, sudah lah. Pokoknya telaten ngono. Jadi gimana? Semakin paham. Ya kan semakin saya buka toh. Tapi nek iki kemarin tak terangin sampai serta merta gitu, ndak mungkin kamu bisa menelusuri itu gitu loh Mas. Ya. Itu. Nah makanya setelah jenengan nanti tahu ini, makanya saya tadi ada pertanyaan, ada interaktif antara kita. Karena jenengan seperti apapun langsung di hadapan saya. Kalau ndak ada interaktif, nanti penontonnya bingung. Lah setan kok roro muncul nang kono nyapo. Oh enggak kan gitu. Berarti ada sebab akibat yang mengakibatkan ikut campurnya setan ke situ. Ternyata ada komer dan ada perjudian. Jenenge perjudian ini kan gambling, Mas. Kamu mempertaruhkan sesuatu bukan seperti Ibnu Maryam, bukan seperti Isa Ibnu Maryam itu. Karena kalau Isa Ibnu Maryam itu terlahir dari kemauan yang kuat karena ada harapan pasti yang jelas. Ya. Dengan hukum datangnya, hukum ketetapan, ketentuan, kaidah-kaidah dan norma-norma dari Allah sendiri. Ngono loh Mas maksudku. Okay. Ya, nah, ke sana. Jadi saya selalu mengaitkan dengan jawaban Al-Quran terus. Karena kalau ada pertanyaan saya tidak jawab dengan Al-Quran, wah aku buat tutupi genti. Ya saya tidak mau itu, gitu loh. Sehingga jenengan paham bahwa syaitan muncul itu karena diawali dengan apa tadi? Khomer itu sesungguhnya sesuatu yang menutupi cara berpikirmu yang rasional dan logis. Itu kalau tertutup maka namanya khomer. Itu tidak harus minuman Mas. Makanya karena konsep dan ide sekaligus buah kulti itu juga menjadi khomer untuk orang yang memahami tentang keimanan atau keilmuan Al-Quran itu sendiri. Besok beli Jimmy Martin 1 botol karena sudah tidak haram lagi. Perangnya seperti itu. Makanya hati-hati jangan menerjemahkan khomer itu ya yang luas. Khomer itu tidak sekedar minuman. Wis nek gak percaya ngombe banyu sak jeding tekno. Ora mendem pengen roh aku kok. Lah dadi khomer kok akhirnya. Karena menutupi kesadaranmu tentang cara berpikir. Sehingga kamu tertutupi cara berpikir logismu. Itulah bentuk khomer. Apalagi sesuatu yang sifatnya gambling, itu ngumpuli khomer pisan. Itu nanti yang mengakibatkan kamu antara satu dan yang lainnya bermusuhan. Itu loh Mas. Dan kenyataan apa enggak? Iya. Kemarin ada polwan membunuh suaminya yang balik. AKBP yang bunuh dosen. Bukan yang kemarin di Mojokerto. Itu kan istrinya polwan, suaminya polisi. Ya. Pulang terus di borgol, soi bensin dibom karena gila judol kan gitu. Nah itulah makanya ini artinya contoh loh ya. Dan itu sudah terjadi gitu loh. Jadi saya kan tidak mengada-ada dan tidak menyebutkan namanya loh ya. Hanya itu aja. Banyak kejadian hal semacam itu gitu loh.
maksudku mari kita berpikir secara asal usul kejadian Logis saja. perbuatan disebabkan oleh dua Nah, tadi, ya. hilangnya kesadaran. Betul, karena kena komer, Nah. makanya menghilangkan kesadaran itu dikatakan komer. Ya, Tapi jangan kamu artikan komer itu minuman. ya, Karena bentuk apapun yang mengakibatkan Hilang pemikiran logis kesadaran. hilang, ya, berarti ya komer. betul. Termasuk pemahamanmu tentang keimanan, Ya. tentang ketauhidan, tentang beragama, nek sampai mabuk. Mari Ya. kita besok bersulang ya. Itu namanya kamu ya menghilangkan kesadaran tentang ketauhidan dan beragamamu. Bahayanya kan di situ lah, nek jenengan gak ngaji ini betul-betul ya ndak paham itu. Oh, berarti benar itu. Dia bersulang 2 stop. Ya, artinya itu. Nah, God, ini glory gospel. saya perdalam dulu. Itu nanti ada the commandment. Jadi nanti ada 10 perintah itu sesungguhnya miliknya Al-Quran. Tapi sekarang yang mengangkat itu justru bukan orang dari Al-Quran. Itu hebatnya. Nah itu nanti kita bahas sendiri ya. Jadi 10 perintah yang luar biasa dari Allah, termasuk arba'atul hurum itu sesungguhnya sudah disembunyikan, betul-betul dipendam itu. Padahal arba'atul hurum itu betul-betul untuk mengingatkan dirimu. Makanya saat haji tidak boleh melakukan apapun itu. Bahkan sampai rambutmu itu dijaga jangan sampai rontok. Apalagi sampai membunuh, sampai itu rumit itu. Makanya nanti kita bahas lah. Kita ketengahkan dengan cara Al-Quran. Terus nanti kita ketengahkan bahwa ibadah haji itu ternyata ibadah ilmiah. Sesungguhnya itu. Jadi nanti konstruksi ilmiah sekali di ibadah haji. Sehingga nanti kalau kamu sudah menemukan ibadah haji dalam dirimu, maka kamu akan menemukan kerangka berpikir itu dalam dirimu. Bagaimana dari waktu mahfud itu sampai menjadi sebuah pengalaman itu tadi, menjadi alamin, jadi menjadi iklamu, alamono itu, alamin itu. Sesungguhnya itu. Bisa kita lanjutkan lagi nanti pemirsa. Ini saya kira sudah kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Topiknya tetap ya, tidak berubah, tetap di sini. Oh, baru 2. Oke. Oh, ternyata masih 26 menit. Jadi ini saya lanjutkan. Ngapunten karena saya tidak melihat langsung. Jadi gini, jenengan tak warai ki kunci meditasi ya. Biar jenengan nanti bisa memanfaatkan itu karena ada di kunci ini. Makanya saya kadang-kala kalau suruh terangkan saat tidak buka Quran juga tidak mau. Ini nanti dengan gateknya tenang, karena di meditasi itu sendiri kamu nanti bisa merefresh dirimu, sehingga kalau HP ini kadang hang, dengan refresh ini nanti bisa kamu lakukan di sini. Perhatikan betul ya, karena ada cara yang memang benar-benar bagus. Jadi ketika meditasi itu pikirannya harus bisa berhenti jenengan. Jadi bagaimana akal pikiranmu kamu hentikan saat meditasi itu. Makanya nanti ini saya bahas agak lumayan lah nanti. Itu sesungguhnya juga khomer. Jadi saat meditasi itu kamu memberikan khomer di dalam mengimpuls fuadmu itu untuk berhenti sesaat. Jadi jenengan tinggal landas. Tidak sekedar dalam ritual sholat. Tadi dia sudah menerangkan kalau setelah melakukan ritual sholat itu sesungguhnya enak untuk berpikir, memang iya, tapi lebih jos lagi nanti di meditasinya itu. Karena meditasi itu bisa kamu lakukan sesuka kamu tanpa aturan pun tidak apa-apa, tapi kamu bisa menikmati betul. Karena kalau ritual sholat itu nanti akan ada syarat rukun yang tidak boleh kamu lakukan saat itu gitu. Tapi kalau meditasi kan serilek mungkin, seenakan, tidak apa-apa. Karena tidak ada kaitannya dengan ritus yang di situ ada rukun, syarat rukun yang harus kamu penuhi. Itu bahayanya. Makanya jangan harus pintar-pintar membedakan itu nanti. Makanya di Al-Quran itu sebetulnya jangkep luar biasa. Artinya sesuatu yang sangat sempurna. Tidak ada yang melebihi Al-Quran. Makanya sejak dulu saya kenal sama Mas Kaji selalu ngomong, Al-Quran itu sesempurna apapun bentuknya. Jadi tidak ada yang melebihi kesempurnaan kecuali Al-Quran itu sendiri. Itu saya dulu sudah ngomong. Jadi ketika meditasi itu istilahnya harus betul-betul dengan bisa membuktikan itu nanti dengan pernapasan itu. Sesungguhnya juga merupakan khomer. Jadi
suatu saat juga ada manfaatnya itu. Karena pikiran itu kalau sudah stagnan ya bahaya nek terus nih konslet. Sehingga nek konslet ya dadi kontalkan dulu. Nah itu nanti sistemnya akan saya bahas di sini ya. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan menutup cara berpikir itulah sesuatu yang mengakibatkan hilangnya pikiran logikmu. Sehingga nanti kamu dipengaruhi apapun itu gua anggap sebuah kebenaran, padahal itu kebenaran. Makanya tadi saya akan ngomong alibi maupun argumentasi memang ada benarnya, boleh kamu mengetengahkan itu, tapi itu bukan sebuah kebenaran yang mutlak, sehingga tidak sama dengan aljabar. Maksudnya ke arah sana. Ini tak kasih prolog dulu mukadimah untuk ke meditasinya. Sampai nanti jenengan mengalami masa kebangkitan dari kesadaranmu itu. Itulah kamu nanti sesungguhnya menemukan hari berbangkit. Atau kamu mengalami kiaman, dari kata-kata kiamun sebetulnya. Kamu bangkit, kamu tangi itu maksudnya. Jadi dari hidup tadi, setelah hidup kamu terbangun dari kehidupan itu. Makanya setelah terbangun kamu harus bisa terjaga itu sampai nanti tersadar. Nah ini sesungguhnya langkah mengapa kamu menarik nafas itu harus 4 kali itu. Nah ini saya sudah mulai masuk ke ranah meditasi ya, yang benar ya. Dan saat meditasi itu kamu harus bersikap yang seenak mungkin. Jangan sampai ada celana yang nanti sampai terasa kamu akan geringgingen atau apa. Makanya yang enak sarungan, tidak usah pakai celana dalam, pokoknya yang longgar semua, yang enak. Nah, saya buktikan itu. Dan jangan posisi gelap, harus posisi terang. Siang hari monggo, apalagi ada AC-nya. Yang enak, rileks, apalagi sudah kenyang. Posisi habis makan lebih enak. Habis makan, habis minum, sikat gigi, pokoknya enak semua, fresh. Nah itu kaosan singlet sama sarungan aja, tapi jangan siset-siset, yang rileks. Tarik 4 kali itu. Karena 4 kali itu satu kamu menguasai 4 arah mata angin. Itu. Setelah itu 4 itu karena kamu tahu tentang dirimu adalah api, air, udara, dan tanah. Itu makanya 4 tarikannya. Untuk mengisi itu. Ya. Setelah itu maka tahan di dadamu dulu. Nariknya dari hidung, keluarkannya dari hidung. Dan saat mengeluarkan dengan narik harus ada perbedaan. Nariknya pelan-pelan, kamu rasakan betul masuk itu, kamu tahan di dada. Saat kamu tahan itu benar-benar tidak boleh bocor. Tahan betul di dada. Setelah di dada kamu tahan sampai kamu kira-kira betul-betul keluar keringat. Kamu rasakan panas itu, gak enak sekali. Tapi mengeluarkannya harus lebih lama dari tarikannya itu. Paham maksudnya? Jadi kalau nariknya taruhlah 10 detik, mengeluarkannya 20 detik, 2 kali lipatnya. Karena mengapa? Dua dhahiru, dua batin. 2 itu seperti tanganmu adalah 2, kakimu 2. Makanya harus 2 kali lipat. Kalau 10 menit berarti harus 20 menit. Lah itu timbangan dewe, timbang rakwat terus mak jos. Tidak boleh. Karena penyerapan mitokondria itu butuh jeda dia. Begitu mbok keluarkan jos, padahal dia makannya saat kamu keluarkan, bukan saat kamu tarik itu. Saat kamu tarik mengumpul di sini dalam paru-parumu itu, maka semua akan terpampat sebetulnya itu. Cuma dia mencari mana yang membutuhkan ini paling banyak. Wah itu dianalisis. Dia sendiri punya kecerdasan. Itu yang harus kamu pahami betul. Setelah nanti kamu akumulasi di sini, sampai nanti kamu rasakan panas, hangat, keringatmu sudah mulai terasa. Nah itu keluarkan 2 kali lipatnya saat kamu narik. Dia nanti akan memakan itu. Saat mengeluarkan itu justru saat makan. Tapi saat kamu menarik dia tidak makan. Dia hanya menganalisis. Ini kemana yang paling sakit, mana itu. Dan ini tidak pernah diungkap sama orang-orang yang ahli pernafasan. Pernah dia mengungkap sampai seperti ini? Tidak pernah. Dia belum menemukan itu sebetulnya. Karena dia sendiri bingung dengan napasnya itu. Nah ini saya pelajari betul masalahnya. Itu ya. Setelah nanti kamu keluarkan sampai 2 kali itu, maka dia akan mulai pelan-pelan menyerap oksigen murni yang telah kamu pampatkan di paru-paru itu tadi. Nah itu dia akan masuk ke mitokondria itu sendiri, memboster ke sana. Keluarkan pelan-pelan terus gitu.
Lah ini logis apa enggak? Kan saya tinggal aja jenengan di mana gitu. Hukum hidrolik Archimedes 1 2 3. Ya, itu boleh. Makanya karena saya sudah mempraktekkan itu. Jadi nanti rasanya kamu sudah lah ringan, enak, fresh setelah itu. Dan minimal kamu melakukannya 7 kali, Mas. Karena remaining sistem yang ada di alam semesta itu 7. Itu ya. Jadi jenengan melakukannya minimal 7 kali di dada dan di perut. Karena nanti dia saat jenengan yang perut, diafragma mulai dari paru-paru sampai nanti ke peristaltikmu, ke perutmu ini akan mengalami pengejangan yang luar biasa. Begitu mbok tokne terus rileks itu dia makan mitokondria itu. Jus karena nanti yang makan langit neuronmu dan nefronmu itu. Makanya dibagi 2 saya makanya. Karena neuron dan nefron. Karena langit dan bumi. Selama ini siapa yang merumuskan itu ayo? Jangan sampai saiki golek tukang pernapasan. Pernah dia bahas kelas itu? Sedetail itu enggak bisa. Dan nanti kalau kamu sudah sering itu kamu ulang-ulang, maka pembakaran energimu terbesar, terhebat hanya dengan nafas. Karena terbanyak itu. Sekalipun jenengan lari kalah dengan nafas itu. Coba kalau enggak percaya ya. Tapi jangan sampai kamu buangnya kecepatan ya. Nek kecepatan nanti mbak jalanmu minas syaiton. Itu enggak boleh. Karena seperti siap gerak. Begitu. 1 2 3 akan seperti itu. Ada jeda. Nah itu dia makan. Coba gini aja lah. Kamu makan 1 piring. Yang cepat aja makan. Kesedak kan. Mitokondria juga akan seperti itu. Nah, ini harus kamu terapkan. Nah terus untuk apa tidak kamu terapkan? Itulah ya. Ini tentang meditasi ya. Kalau nanti kamu sudah seperti itu, maka nanti saat pelemasannya itu nanti kamu harus tarik nafas dari hidung langsung ke perut. Jadi tidak usah melalui paru-paru. Hembuskan sama hitungannya kayak saya tadi. Kayak apa kalau nggak kayak paru-paru? Ya langsung perut ini. Jadi yang kembang kepis hanya perut bukan atas. Jadi langsung. Itu nanti pelemasan. Bila saat pelemasan itu nanti jenengan kadang iso gaul juga kemungkinan gak kena ikan. Istri saya kalau sedang seperti itu sampai bisa 2 jam, istri saya teriak-teriak. Ya Bu ya. Nah itu enggak bisa. Karena saya nyaman betul ya. Kamu tertawa-tawa sendiri ya itu. Itu artinya pengalaman saya mungkin nanti tidak, karena setiap tubuh akan mereaksi itu masing-masing. Tidak akan sama ya. Itu coba kamu pelajari pelan-pelan ya. Setelah itu nanti baru kamu coba nanti di komen itu. Sakit apapun coba kamu selesaikan dengan itu. Tapi sebelumnya ya kamu ajak omongan dulu lah, asiknya gimana. Kamu sama istri mosok brak langsung ada. Ya ngomong-ngomong PDKT dengan energi ya baru. Itu lebih asik. Coba dekati dengan cara seperti itu. Ya ini artinya saya menggunakan kunci-kunci yang kaitannya dengan Al-Quran Mas ya. Tuh. Karena remaining sistemmu ternyata 7 itu tadi. Makanya lakukan itu 7 kali gitu. Kalau bisa lakukan itu sebelum tidur dan nanti sesudah tidur. Gitu. Lakukan sebelum tidur dan sesudah tidur. Insya Allah jenenganku sampai tua orang ikut dan kamu akan diberi bagas waras. Itu Nggak tahu mulu-mulu tadi. Ya kemarin pernah nyoba tapi nggak. Kalau tadi itu benar-benar dapat lah istilahnya, feel-nya paling dalam. Karena Anda ya itu tadi dituntun dengan sendirinya setelah berkali-kali nyoba tanya-tanya. Akhirnya malah ini. Oh ya, oke. Thank you. ya, artinya itu memang penting, karena nanti kalau misalnya nggak memahami itu pun kebalik-balik malah bahaya ya. Itu tentang meditasi ya, memang manfaatnya besar sekali itu. Apalagi yang pekerja keras, dia mau nge-gym juga tidak punya waktu, mau olahraga badminton maupun pingpong atau jalan-jalan juga tidak punya waktu.
karena kebetulan kepangkatannya sudah tinggi, karirnya sudah tinggi, kadang kan kerjanya luar biasa. Nah itu cukup pernapasan itu aja saat pulang. Kalau memang tidak bisa 2 kali ya lakukan sekali menjelang tidur itu kalau nanti malam ternyata terbangun coba lakukan itu, nanti insya Allah beda. Jadi ada reaksi yang luar biasa di dalam dirimu, mengalami sesuatu yang nikmat betul. Nanti kamu bisa menikmati hidup itu luar biasa sesungguhnya. Itu ya, itu tentang meditasi, makanya ini baru saya buka sekarang. Nah lama-lama nanti begini, saat jenengan narik nafas, menahan itu dengan kesadaran, dan ternyata kamu nanti bisa 2 menit lebih. Coba aja jenengan narik, karena paru-parumu akan luar biasa mengembangnya, karena sudah kamu latih nariknya 10, keluarnya ternyata harus 20. Itu kalau sudah terlatih luar biasa nanti. Seperti lambung itu kalau dilatih makan buahnya ya mesti banyak terus, tapi kalau tidak pernah makan banyak ya kemekaran, istilahnya orang Jawa gitu. Karena ini harus dilatih dulu, karena ini diafragma. Kalau nanti paru-parumu itu buahnya oksigennya, maka neuron sama nefron luar biasa dampaknya. Itu nanti yang bisa membuka luar biasa di dalam diri. Itu sebetulnya pemirsa, jadi seperti apapun sesungguhnya penting memang kesadaran itu. Dan Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas sampai di mana kamu nanti dibangkitkan oleh Allah itu dengan kesadaran. Makanya jangan sampai lalai, karena orang yang lalai itu juga termasuk orang yang melampaui batas juga, karena mestinya tidak lalai, dia terlalu lalai itu melampaui batas lah. Artinya itu harus ada keseimbangan di dalam dirimu, sehingga nanti siklus yang ada di dalam dirimu itu berjalan seiring dengan tarian dan hembusan nafasmu. Itu sesungguhnya, itu nanti namanya ta'inun khosiun. Itu aja loh pemirsa, sebetulnya arahnya ke sana. Ini saya tambah 1 ayat lagi, Al-Hajj 22:17 mas. Surat Al-Hajj Quran surat 22 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Itu sebetulnya hari berbangkitnya, karena setiap orang itu sesungguhnya nanti akan mengalami kesadaran itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Cuma jangan sampai kesadaranmu itu setelah batas akhir kamu mau memenuhi aja, itu tidak ada fungsinya, karena pemikiranmu pun juga tidak akan sampai ke sana. Karena orang gini, saya contohkan, orang itu kalau semakin tua, daya pikirnya juga akan semakin lemah, daya dengarnya, daya lihatnya, iya apa enggak? Jenengan sekarang usia berapa? Matanya sudah disambungkan, nah, apalagi pendengarannya. Nah itulah sesungguhnya kamu tidak boleh terlena di situ itu, karena seperti apapun semakin mudah kamu mengawali pemahaman tentang Al-Quran, maka akan semakin baik. Jangan nunggu sampai masa tuamu gitu, maksudnya ke arah sana. Dan itu disebutkan semua, setiap bani kan tadi, bani Majusi, bani apa aja tadi itu kan. Nah, makanya jangan sampai itu terjadi pada diri kita, karena konklusinya nanti di sini. Ini diselesaikan sekalian aja mas. Ya. Ya, jadi nanti biar ganti bab lah. Jadi sesungguhnya di situ itu menunjukkan bahwa semua nanti pada akhirnya sebetulnya dikasih hari berbangkit itu. Cuma jangan sampai limitasimu habis.
Karena selama jenengan mau mencari, proses pencarian belajar itu kan hanya di sini. Karena sebelum di sini tidak ada pembelajaran maupun proses pencarian tidak ada. Ya. Adanya proses pembelajaran, pencarian mau nggak mau disadari dan tidak hanya di sini. Adanya ilmu pengetahuan, adanya matahari, bulan dan bintang Alam di sini, semesta. di alam semesta ini. Setelahnya dari sini itu sudah tidak ada dua hal. Adanya cuma satu. Itu karena hukum konsekuensi logis mah. Hanya mengambil apa yang telah dia perbuat dari sebab apa yang dia lakukan, itu hanya itu aja. Setelah dari sini itu tidak ada lagi namanya nanti mengulang atau bagaimana, tidak ada. Itu. Terus di Quran surat Al-Isra Mas ayat 4. Sama ayat 5 sekalian Mas. Karena jenengan kalau tidak menyadari itu nanti tidak bisa menjadi winner. Padahal jenengan yang sini winner sejak awal. Nah, kembalikan dirimu sebagai pemenang, right. Jadi kamu itu sesungguhnya ya pemenang. Makanya jangan sampai jenengan menjadi kalah. Al-Isra Quran berapa? 17 ayatnya 45 4 sampai 5. 17 Ya, Al-Isra 45. 4 sampai 5. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan malam Al-Isra. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi latufsiduna fil ardi marataini wa la ta'luna uluwan kabira wa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadalana uli ba'sin sadidi fajasu hilala diyar wa kana wa'dam maf'ula. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari 2 kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Bayangkan, sebetulnya ini pertanyaannya sebelum dilanjutkan, Bani Israil sesungguhnya keturunan siapa? Karena dalam kitab suci Al-Quran itu disebutkan ada 3 Bani. Jadi yang pertama adalah Bani Quraisy, terus ada Bani Israil, ada Bani Adam, terus ada Bani Hashim, ada 4. Jadi Bani di dalam Al-Quran penyebutannya nanti ada Bani Hashim. Bani Hashim itu nanti menurunkan salah satunya adalah si Ahmad, ya. Terus nanti ada Bani Quraisy, terus ada Bani Israil. Sama kalau Quraisy itu nanti menurunkan Arab Badui itu. Nah, Bani Israil itu sesungguhnya keturunan dari si Yakub. Karena si Yakub ini menurunkan 12 anak, yang baik nanti hanya 2, Binyamin sama Yusuf itu. Ya, terus habis itu makanya jenengan hati-hati, karena Bani Israil ini memang sudah dinas dalam Al-Quran. Dia membuat kerusakan, hancurnya bumi ini adalah sesungguhnya yang pertama dia merusak dirinya sendiri, ini kan bumi. Yang kedua dia merusak alam semesta. Karena di dalam jiwa seseorang, di dalam nafs orang itu adalah merupakan potensi dan bakat secara fitrah.
makanya tidak boleh kamu bunuh. Berarti bakat secara fitrah dan potensi secara fitrah itu dari mana? Nafsun wahidah. Berarti nek kamu bunuh, kamu membunuh sendiri sesuatu yang dari Allah. Itu tidak boleh. Artinya kerusakan dua kali itu, satu dia merusak secara kejiwaan dirinya itu, juga merusak dampaknya ke alam semesta. Makanya jangan berperang. Lah nyuwun sewu, apa mungkin kenabian kerasulan yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi si Ahmad itu terus perang? Tak tekoni jenengan. Itu loh. Sesungguhnya perangnya keahmatan itu perang secara kejiwaan. Makanya di sini ditegaskan perangnya yang merusak dua kali adalah Bani Israel, keturunan dari si Nabi Yakub. Karena dari 12 keturunan yang baik hanya dua. Itu pun ke Yusuf sama ke Binyamin. Ini ya. Terus dilanjutkan ke surat Shad 38 ayatnya 88, Mas. Maksudnya membuat kerusakan dua kali, paham Mas? Nah selama ini orang kan bingung nanti menerjemahkan kok membuat kerusakan dua kali itu di mana dan di mana itu Mas ya. Tuh. Karena ada ayat ufu, ada ayat diri. Oke. Dan ternyata kalau perang itu kerusakannya meliputi kota sampai ke pelosok apa enggak? Bayangkan aja bom atom Hiroshima TKP. Artinya nek perang ini kenyataannya hanya di pusat kota apa sampai ke kampung-kampung zaman dulu kita itu loh. Wah, dari kampung sampai ke kota, bahkan ke hutan ya. Nah itu loh Mas maksudnya. Dari ujung ke ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahi. Dan sungguh kamu akan mengetahui beritanya setelah beberapa waktu lagi. Begini, segala sesuatu apa yang telah diketemukan oleh Al-Quran yang difirmankan oleh Allah itu ternyata selalu menunggu sebuah proses. Jadi jenengan tidak usah khawatir bentuk apapun. Al-Quran itu setelah jenengan baca, maka kamu akan menemukan ilmunya setelahnya itu dengan proses keilmuannya itu sendiri. Jadi tidak iso satek saknyet. Satek saknyet itu bahasa Indonesianya apa? Dar simsalabim jadi. Nah, bahasa Indonesia biar dia ngerti. Ya. Aku ngertinya satek saknyet, tidak iya. bisa. Proses. Harus ada proses terus. Iya. Yang dimaksudkan ini sadet saknyetnya apa? Sadet saknyet itu bahasa Indonesia nih. Sadet saknyet itu hari ini ngomong hari ini jadi. Tidak bisa gitu Mas. Ya makanya. Jadi Al-Quran ini diketengahkan, kita bahas seperti ini dengan cara dirosah. Itu kita tunggu beberapa saat berproses dalam dirimu karena butuh pencernaan, butuh penelusuran, butuh pemikiran, butuh analisis, butuh observasi di dalam dirimu. Muhkamat. Itulah perenungan. Itu pemirsa semuanya menjadikan guna manfaat dalam diri kita masing-masing, menjadikan sebuah cahaya yang meliputi diri kita, berkelimpahan kita dari awal sampai akhirnya kita selamat dan diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.